Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zalhaki. Saya salah satu mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya jurusan Sains Data Terapan. Jadi pada kali ini saya akan memaparkan hasil laporan akhir mata kuliah pemodelan statistik dan probabilitas dengan judul prediksi klasifikasi tipe kaca berdasarkan kandungan oksidanya menggunakan analisis regresi multinomial. Nah, jadi untuk latar belakangnya, seperti yang kita ketahui bahwa kaca hampir selalu digunakan pada berbagai medium di kehidupan manusia. Contohnya mungkin kita lihat ada di kendaraan, ada di perangkat elektronika, di bagian layar handphone misalnya, terus ada juga di gedung-gedung sebagai jendela dan lainnya. Nah, pengujian dalam memastikan serta memprediksi apakah sebuah tipe kaca cocok untuk penggunaan tertentu merupakan hal yang sangat penting agar kaca yang dipakai tidak mengalami disfungsi atau istilahnya semacam ketidaksesuaian pemakaian dan kriteria. Nah, oleh karena itu kita perlu mencari metode terbaik yang dapat memprediksi klasifikasi tipe kaca dengan akurasi yang baik dari kandungan unsur oksidanya. Dalam kasus ini, metode yang akan dicoba adalah regresi logistik multinomial. Nah, untuk menguji dan memprediksi klasifikasi tipe kaca ini akan sangat berguna bagi orang yang bekerja sebagai quality assurance, karena orang tersebut harus memastikan dengan detail dan perhitungan yang matang bahwa produk itu benar-benar siap untuk diproduksi dan dimajukan kepada tahap berikutnya, itu distribusi dan bahkan disebarkan kepada konsumen. Oleh karena itu, produk-produk yang akan diolah selanjutnya pada tahap selanjutnya haruslah melalui kriteria-kriteria tertentu. Nah, tujuan dari laporan ini dibuat yang pertama yaitu menerapkan metode yang tepat untuk melakukan prediksi klasifikasi tipe kaca dari dataset. Yang kedua, menentukan bahan kimia yaitu unsur oksida penyusun kaca yang berperan secara signifikan dalam memprediksi klasifikasi tipe kaca. Yang ketiga, menetapkan langkah-langkah dalam melakukan prediksi klasifikasi tipe kaca berdasarkan kandungan unsur oksidanya. Lalu yang keempat, menampakkan hasil akurasi model dalam memprediksi klasifikasi tipe kaca baik pada data train maupun data test. Nah, data yang saya gunakan untuk penulisan laporan ini berasal dari bank dataset dari link berikut, archive.ics.usc.edu, yang mana ini merupakan salah satu tempat di mana dataset banyak dikumpulkan dari sumber-sumber lain. Nah, sumber aslinya itu berasal dari USA Forensic Science Center. Nah, ini adalah metodologi dalam bentuk workflow chart gitu ya. Yang pertama yaitu kita mulai dengan menginput data gitu. Input data ini kemudian kita lanjutkan tahap berikutnya yaitu dengan melakukan cleaning data dan reduksi kelas. Tentu ini perlu dilakukan karena nggak semua variabel signifikan dalam model, sehingga kita perlu menghilangkan variabel-variabel yang tidak berpengaruh terhadap model. Lalu kita perlu membagi datasetnya menjadi data train dan data test sehingga model bisa memprediksi dengan akurasi yang lebih baik lagi. Lalu kita mengatur level referensi. Nah, tujuan diatur referensi ini adalah karena kita menggunakan regresi logistik multinomial, kita perlu mengatur level referensi untuk perbandingan probabilitas antara variabel prediktor 1 dengan prediktor level referensi ini. Lalu kita mengelompokkan data atau binding data, bisa berupa variabel respons dan juga prediktornya atau variabel responnya saja. Lalu kita mengubah koefisien menjadi peluang. Terus kita membuat matriks korelasi, dan di sini kita juga berusaha untuk memvalidasi apakah model yang telah kita apakah variabel-variabel yang terdapat pada model yang akan kita buat itu terdapat multikolinearitas atau tidak gitu. Nah, maka kalau misalnya belum ada bukti yang kuat, kita bisa langsung membuat model dulu. Tapi kalau sudah ada bukti yang kuat, maka kita bisa untuk coba langsung mereduksi model variabel prediktornya. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke tahap membuat model logit multinom. Nah, ketika membuat model, kita melakukan uji individu dan uji serentak. Uji individu ini merupakan uji Wout, yang mana kita nanti akan mendapatkan z-score dari setiap variabel prediktor. Nah, dari setiap nilai tersebut akan digunakan untuk mendapatkan p-value, karena secara sintaks di pemrograman bahasa R itu algoritma multinom, fungsi multinom untuk mendapatkan variabel prediktor itu belum termasuk dengan p-value-nya, sehingga kita mesti menghitungnya secara manual lagi. Nah,
Setelah kita dapat nilai p-value-nya, kita lihat apakah modelnya sudah bagus, dan kita juga di sini bisa melakukan validasi kembali terkait multikolinearitas dari matriks korelasi ini. Jika memang variabel prediktor yang mengalami multikolinearitas cukup besar, maka kita perlu untuk melakukan pemodelan secara ulang. Tapi jika memang sudah baik, kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu dengan memvalidasi dan membuat tabel klasifikasi untuk melihat bagaimana setiap variabel itu dipetakan ke dalam variabel respon gitu. Nah, setelah kita dapat hasil dari klasifikasi tabel klasifikasi, maka kita bisa mencetak nilai akurasi prediksinya dengan menghitung jumlah nilai yang benar dibagi dengan total keseluruhan nilai yang ada pada tabel klasifikasi. Nah, lalu kita bisa buat analisis, kesimpulan, dan selesai. Masuk ke tahap terakhir. Nah, untuk langkah-langkah mengenai codingan, saya akan kembali ke RStudio. Nah, di sini ada cukup banyak langkahnya, sekitar 18. Nah, yang pertama, yang seperti yang ada di flowchart, kita perlu untuk meload datanya. Meload data dan library gitu. Nah, ini library yang diperlukan, terus kita load. Nah, ini set sheet tujuannya adalah untuk mengatur nilai random tapi secara teratur, karena ketika kita tidak mengatur set sheet ini, nanti ketika kita running, setiap kali kita running, hasil akurasinya akan berbeda gitu. Nah, tujuannya dibuat set sheet ini, kita mematokkan hasil tersebut ke dalam satu pilihan, sehingga hasil akurasinya walaupun kita running beberapa kali tidak akan berubah gitu. Jadi istilahnya seperti menanam benih lah, atur benih randomnya. Nah, lalu yang kedua, kita baca data setnya dan kita lihat isinya. Jadi data setnya seperti ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variabel prediktor dan satu nih variabel responsnya itu tipe dengan dia itu nominal 1 sampai 7, tapi angka 4 tidak ada, tipe 4 tidak ada pada dataset. Nah, lalu pada tahap ketiga kita cleaning data seperti yang di flowchart, kita menghilangkan baris yang nilainya kosong atau NA. Nah, lalu di bagian tahap 4 ini kita melihat bagaimana data itu digambarkan mengenai statistik deskriptifnya. Nah, dapat dilihat di sini bahwa yang paling mencolok adalah nilai dari S ini ya, silikon ini. Baik nilai minnya ataupun nilai max-nya merupakan nilai yang paling tinggi di antara semuanya. Dari sini kita dapat sedikit informasi bahwa kebanyakan kaca berarti disusun oleh unsur kimia silikon ini gitu. Nah, kita sudah dapat sedikit informasi mengenai bahan penyusun kaca gitu. Dan kaca sangat sedikit sekali ya kan, mengandung unsur Fe atau besi atau juga Ba dan juga kalium. Dapat dilihat ada yang minimalnya, ada yang 0, dan rata-ratanya cukup rendah gitu di variabel-variabel tersebut. Nah, lalu di bagian sininya saya coba untuk mencetak kuantitas dari setiap tipenya. Nah, di sini kuantitas dari kaca dengan tipe 1 dan 2 cukup banyak, sekitar 60 hingga 70. Yang mana ini berbanding jauh dengan tipe-tipe lainnya, dan ini merupakan imbalancing dataset ya. Tapi karena regresi multinomial gitu, regresi logistik multinomial tidak memerlukan asumsi bahwa data harus seimbang, maka kita bisa langsung mengabaikan ini aja. Tapi kalau mau dijajarkan juga tidak apa-apa, tapi hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa dengan melakukan penyetaraan dataset itu tidak akan berpengaruh gitu, nggak akan berpengaruh secara signifikan dalam akurasi modelnya. Nah, terus di bagian 5 ini saya coba untuk mencetak bagaimana sebuah normalitas setiap variabel prediktornya. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana variabel prediktor ini bisa dikelompokkan. Tapi karena dari setiap variabel ini, mungkin dari histogram ini terlihat seolah-olah banyak yang memiliki distribusi normal ya. Tapi ketika kita coba melihat bagaimana hasil tes normalitas menggunakan perintah Shapiro.test, ternyata semuanya tidak memiliki normalitas yang baik, atau dapat dikatakan data tidak
berdistribusi normal gitu semua variabel prediktornya. Nah, berarti ini kita tidak perlu membanding data pada variabel prediktor. Kenapa? Karena kalau distribusinya tidak normal, nanti yang ada ketika kita banding data, hasil prediksi klasifikasinya tidak akurat. Kenapa? Karena banyak penyimpangan gitu. Nah, sehingga kita tidak perlu melakukan banding pada variabel prediktor. Tapi pada variabel respons itu kita wajib melakukan banding atau pengelompokan. Nah, ini pengelompokannya S faktor. Kenapa? Karena dia merupakan variabel nominal ya. Nah, variabel nominal ini berbeda dengan variabel integer seperti 1, 2, 3 dan yang lainnya. Nah, variabel ini mesti dijadikan sebagai faktor, yang mana faktor ini nanti akan dijadikan level referensi gitu dalam perhitungan di regresi logistik multinomialnya. Nah, ketika kita mengubah tipenya menjadi faktor pada kolom type, nanti ketika kita cek hasilnya dia akan bertipe faktor gini dengan 6 level. Kan ada 1 sampai 7 tapi 4 nggak ada, makanya hanya ada 6 level. Lalu kita coba melihat tabulasi data gitu, misalnya di variabel di R dengan nilai sekian, oh masuknya ke tipe 6, NA sekian masuknya ke tipe 2, seperti itu. Lalu untuk di bagian 8 kita coba untuk melihat korelasi antar variabel prediktor sebagaimana yang kita tulis di flowchart, bahwa kita mengasumsikan dalam regresi logistik multinomial tidak boleh ada multikolinearitas, karena hal itu akan sangat-sangat berpengaruh terhadap akurasi model. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa cukup banyak yang tidak mengalami multikolinearitas. Multikolinearitas biasanya nilainya itu sangat subjektif untuk ditentukan, tapi kebanyakan para ilmuwan memakai lebih dari 0,9, itu baru dianggap multikolinearitas. Nah, walaupun ini terdapat 0,8, mungkin untuk saat ini bisa kita asumsikan bahwa ini belum termasuk ke dalam multikolinearitas, karena nanti setelah pembuatan model kita bisa memastikan lagi apakah modelnya sudah baik atau belum. Kalau belum, maka kita bisa melakukan reduksi variabel yang ada multikolinearitasnya seperti ini gitu, antara KA dan RI ya. Terus pada tahap 9 kita melakukan pemodelan dan pengujian terkait regresi logistik multinomial dengan type sebagai variabel respon dan semua variabel lainnya sebagai variabel prediktor, yaitu unsur-unsur kimia. Nah, di sini dapat dilihat bahwa koefisiennya itu cukup beragam ya, dan juga ada standar errornya. Nah, koefisien dalam regresi logistik multinomial itu gak bisa langsung kita terjemahkan bahwa persamaannya menjadi, misalnya untuk menentukan tipe 1 berarti RI 2 kali 210 tambah NA minus 3,5, enggak, tapi kita perlu ubah nilai ini ke dalam bentuk eksponen. Nah, maka nilai istilahnya kalau seperti ini tuh baru koefisien relatif. Nah, ini banyak yang menyebutnya setelah dieksponenkan jadi E pangkat 210 gitu, berarti RI nya nah segini 3,26 plus 47. Nah, ini disebutnya koefisien absolut karena ini merupakan koefisien yang memang nantinya digunakan dalam persamaan. Kalau ini mesti kita ubah dulu ke dalam bentuk yang tadi eksponen gitu, pangkat koefisiennya atau E pangkat ini dan seterusnya gitu. Nah, lalu untuk tahap berikutnya ini yang tadi saya bilang bahwa kita harus melakukan uji individu, wall test, dan memakai hasilnya untuk melihat p-value. Nah, kan dari hasil multinom ini kita tidak melihat adanya p-value ya dari algoritma kodenya, maka kita harus menghitung secara manual dengan melihat koefisiennya lalu dibagi dengan standar errornya itu untuk dapatkan nilai Z. Lalu dari nilai Z itu kita masukkan ke dalam rumus p-value. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ternyata p-value dari NA, MG, dan semua variabel prediktornya itu kebanyakan lebih kecil ya. Iya, kebanyakan lebih kecil dari 0,05 atau 5% gitu. Dengan derajat kepercayaan 95%. Nah, dari sini kita tahu bahwa cukup banyak ya variabel-variabel yang nggak signifikan dalam model. Karena untuk hipotesis 0 itu pada p-value di regresi logistik multinomial itu kita menganggap bahwa model sama dengan 0 atau tidak signifikan.
Nah, tapi ketika modelnya itu dia lebih besar dari 0,05 gitu p-value-nya, maka dia tidak sama dengan 0 atau variabel tersebut berperan atau signifikan dalam model gitu. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa v-if merupakan salah satu cara untuk melihat multikolinearitas. Jika v-if-nya lebih besar dari 10, maka variabel itu menyebabkan multikolinearitas pada data lain. Nah, di sini kita lihat yang lebih dari 10 itu ada RI, terus ada BA juga, ini BA di samping amuat, terus ada NA, terus juga ada AL, ada CA, ada 4 berarti yang diduga merupakan variabel yang menyebabkan adanya multikolinearitas. Nah, tapi ada cara lain dibanding kita harus langsung membuang kolom-kolom dengan multikolinearitas dengan resiko kita kehilangan data, maka kita bisa melakukan step AIC. Dengan melakukan step AIC, kita bisa menghilangkan multikolinearitas tanpa harus membuang secara langsung kolom-kolom ini. Karena ketika kita langsung membuang kolom-kolom ini, kita akan berisiko kehilangan informasi dari data. Nah, itu justru malah menyebabkan akurasi juga menurun. Nah, daripada kita langsung buang, maka kita bisa langsung mengoptimasi model secara otomatis dengan algoritma step AIC gitu. Nah, sebelum kita melakukan step AIC, kita perlu untuk membagi data menjadi data train dan data test. Nah, data train di sini yaitu data dengan indeks 0,8 atau 80%. Nah, data testnya itu sekitar 20%. Nah, lalu di sini kita perlu membuat referensi variabel respon. Tujuannya apa? Pada pemodelan ini yang sebelumnya kita lakukan, dapat dilihat di sini hanya ada intercept ini 2 ya, 3, 5, 6, 7. Nah, kan 4 memang tidak ada ya. Nah, tapi 1 juga nggak ada. Nah, ini algoritmanya secara otomatis memilih tipe yang pertama 1 sebagai variabel referensi gitu untuk dibandingkan. Jadi kan kalau di regresi logistik multinomial itu koefisiennya merupakan koefisien perbandingan atau probabilitas berapa kali gitu, berapa kali dia berpotensi diprediksi menjadi tipe 2, di berapa kali dia diprediksi merupakan tipe kaca 3. Nah, itu kan berdasarkan koefisien yang sudah dieksponenkan kan. Nah, di sini ada variabel yang tipe variabel prediktor tipe 2, variabel prediktor tipe 3, variabel prediktor tipe 5, 6 dan 7. Nah, nanti yang jadi perbandingan adalah variabel satunya. Jadi ini merupakan nilai perbandingan antara variabel prediktor 2 variabel tipe kaca 2 dengan tipe kaca 1 pada unsur RI-nya. Ini unsur NA perbandingan antara tipe kaca 2 dengan tipe 1 dan seterusnya. Nah, tapi untuk di bagian ini kita perlu menulisnya secara manual karena data yang kita olah sudah kita bagi menjadi data train dan test. Hal ini untuk menyamaratakan seperti itu. Nah, lalu pada bagian training multinomial model gitu. Nah, kita memakai data train untuk melatih model mengenali data gitu. Nah, sama seperti sebelumnya, kita dapatkan koefisien relatifnya dan juga standar error. Oh iya, standar error di sini maksudnya sama ya dengan dengan eksponen dari koefisien ini. Dia mirip-mirip. Jadi dia merupakan standar error atau bagaimana sebuah variabel ini menyimpang dari prediksinya. Nah, ini berapa kali variabel ini diprediksi menyimpang dibandingkan dengan variabel level referensinya. Nah, level referensinya kan kembali 1 ya, karena telah ditulis di sini 1 gitu. Nah, berarti ini dibandingkan dengan 1 nilai error RI, unsur RI pada tipe kaca 2, ini nilai unsur RI tipe 3 yang error dibandingkan dengan tipe 1 gitu, dan semuanya gitu. Lalu di sini dapat diketahui bahwa AIC-nya 332 gitu. Dan ini cukup besar. Nah, kita bisa reduksi itu dengan melakukan pemanggilan step AIC dari model multinom train ini. Nah, pas kita mulai itu AIC-nya kan 332,5. Lalu setelah di akhir kita dapatkan bahwa step AIC-nya berkurang menjadi 321. Memang nggak cukup besar ya pengurangannya.
tetapi ini cukup baik gitu karena ada pengurangan. Nah, terus berkurang dan hingga akhirnya final value di sini berarti ya. Final value, nah ini 309. Nah, ini akhirnya NA, MG, AL, SI, KBA. Nah, ini merupakan step AIC yang hasil nilainya itu paling kecil gitu. 309 dari 332. 30 nilai berkurang gitu AIC-nya. Nah, 309, terus 317 dan seterusnya tuh. Nah, hasil penyetaraan model ini kita coba fitting gitu untuk melihat bagaimana hasil nilainya. Nah, ini merupakan summary-nya gitu kan. Hasil summary-nya. Nah, ternyata yang signifikan dalam model itu cuma Na, Mg, Al, Si, K dan Ba. Natrium, magnesium, aluminium, silikon, kalium dan barium. Cuma ada 6 dari 9 variabel prediktor. Nah, ini kita udah secara otomatis variabelnya direduksi dengan algoritma step AIC. Jadi kita nggak perlu ngurangin kolom-kolom yang tadi itu yang mengandung multikolinearitas secara langsung. Nah, ini kita sudah dilakukan secara otomatis oleh algoritmanya. Jadi kita bisa berfokus untuk meningkatkan akurasi model dan melatih data gitu. Nah, di sini AIC-nya 309. Tadi awalnya 332. Cukup besar ya, 30 nilai. Nah, di sini histogram nilai prediksi. Histogram nilai prediksi ini bagaimana menggambarkan mengenai probabilitas tipe kaca diprediksi. Ternyata probabilitas tipe kaca sekitar 0,0 sampai 0,1 itu besar ya. Jadi misalnya gini, sebuah kaca diprediksi merupakan tipe kaca 1 dengan probabilitas sekian. Nah, nanti dia akan masuk ke frekuensi yang mana? Misalnya tipe kaca 1 gitu. Itu hasil prediksi dari beberapa data dengan probabilitas 0,5, 0,6, 0,7. Nah, ini merupakan histogramnya gitu. Jadi kebanyakan data itu peluang probabilitas prediksinya sekitar 0,0 sampai 0,1 gitu. Sisanya sangat sedikit gitu. Yang hasil prediksi probabilitasnya. Nah, lalu pada hasil ini kita melihat fitting model probabilitas dari sini. Nah, ini kan histogramnya. Nah, ini itu tabel klasifikasinya. Nah, lihat di sini bahwa bahwa data pertama ini kan ada 7 ya. 1 2 3 4 5 6. Ini ada 7. Bukan 7, ada 6 data. Ada 6 data itu dari sini, 6 data prediktor. Nah, dari tiap prediktor itu misalnya gini, ini baris pertama, berarti ini kan data pertama. Nah, ini ada 0,52, berarti data pertama itu diprediksi bertipe 1 dengan probabilitas 0,52. Nah, terus data 1 diprediksi bertipe 2 itu dengan probabilitas 0,09. Nah, data 1 juga diprediksi bertipe kaca 3 gitu dengan probabilitas 0,38. Nah, nanti dari semua nilai probabilitas ini yang dicari itu yang paling tinggi. Nah, berarti dia itu diprediksinya bertipe 1 gitu. Nah, begitu juga untuk data-data seterusnya. Ini ada 214 karena memang ada 214 record pada dataset gelas tadi yang saya pakai di awal. Nah, lalu di sini kita melihat bagaimana hasil prediksi model pada data train serta akurasinya. Nah, di sini kita lihat tuh bahwa tipe kaca 1 yang diprediksi 1 itu ada 43 gitu. Tapi tipe kaca 1 yang diprediksi 2 berarti yang salah ya, ada 12. Nah, tipe kaca 1 yang diprediksi 3 ada 1. Berarti ada salahnya 13 gitu. Yang benarnya 43. Nah, tipe kaca 2 yang diprediksi 1 berarti kan salahnya 15. Terus ini tipe kaca yang 2 diprediksi 2 berarti ini benar, itu ada 45 benar. Terus ada lagi yang salah. Tipe kaca 2 yang salah diprediksi 5 ada 1, berarti total salahnya 16. Nah, nanti kita hitung akurasinya berdasarkan diagonalnya. Dan diagonal ini kan yang benar kan? Yang benar. Nah, ini merupakan nilai yang kita ambil
Nah, nanti akan dibagi dengan keseluruhan nilai yang ada pada tabel klasifikasi ini, sebagaimana yang saya jelaskan di flowchart. Nah, persentase pada data tren ternyata cukup besar, yaitu 72,41%. Nah, berarti ini sudah cukup baik modelnya, dan juga algoritma metode regresi logistik multinomial ternyata masih cukup baik dalam menjelaskan prediksi klasifikasi tipe kaca. Nah, bila kita coba pada data tes yang merupakan data dengan persentase 20% dari keseluruhan data. Nah, di sini kita dapati angka 62,5. Nah, di sini angka 62,5 ini merupakan angka yang cukup baik gitu. Dan ini juga merupakan angka yang lebih baik dibandingkan dengan model yang multikolinearitas, lalu dari kolom tersebut langsung dibuang gitu variabel yang menyebabkan multikolinearitas. Nah, tentunya banyak informasi yang hilang dari data sehingga model memprediksi data tes menjadi berkurang akurasinya. Nah, itu telah saya coba gitu. Nah, ini merupakan akurasi terbaik yang telah saya coba juga dari data tes. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis ini yaitu pada model regresi logistik multinomial yang dibuat untuk memprediksi klasifikasi tipe kaca memiliki akurasi yang cukup baik dengan nilai prediksi tes sebesar 62,5% pada data tes. Hal ini berarti bahwa model regresi logistik multinomial dalam memprediksi klasifikasi tipe kaca merupakan metode yang cukup baik dan sesuai untuk diterapkan dalam kasus seperti ini, yaitu kasus klasifikasi. Karena dalam kasus klasifikasi kita sudah tahu ada berapa kelas, yang mana di sini ada berapa tipe, yaitu ada 6 tipe, 6 faktor, 1, 2, 3, 5, dan 5, 6, 7 gitu. Karena 4 tidak ada di dataset ya, jadi hanya ada 6 gitu. Nah, model regresi logistik multinomial yang telah dioptimasi dengan step IC, yang mana step IC merupakan algoritma untuk mereduksi dan menyederhanakan model tanpa harus membuang variabel secara langsung, yang mana beresiko kita kehilangan informasi dari data. Nah, dari situ step IC memberitahu bahwa variabel prediktor atau unsur oksida penyusun tipe kaca yang signifikan dalam model hanya ada 6, yaitu Na, natrium, magnesium, Mg, Al, aluminium, Si, silikon, K, kalium, dan Ba, barium. Nah, dari 9 ternyata hanya 6 yang signifikan dalam model. Nah, di awal juga kita telah mengetahui bahwa silikon merupakan dominansi variabel prediktor yang menyusun kaca pada sebagian besar tipe kaca. Nah, oleh karena itu di sini pun termasuk gitu variabel prediktor silikon. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan kata dan kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.